Terbukti, Mang Iwan, terbukti. Apa sih Mang ini maksudnya? Pokoknya terbukti. Iya, apa yang terbukti? Ntar dulu, sabar. Saya ngopi dulu. Ih. Sok, apa yang terbukti? Lihat video ini. Kamu minta upah, diperjuangkan. Tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran, karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Jika kamu kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Itu, Tuh, si Bewok Uban itu. ya kan? Ya, terus kenapa? Coba perhatikan. Orang kalau misalnya partai pengen dapat suara di pemilu, biasanya kan mereka tuh kampanye. Caranya dengan merayu, membujuk, atau jelek-jeleknya menyuap lah, nyogok gitu. Tapi partai butuh ini beda. Letak bedanya di mana, Mang? Iya, dia butuh suara, tapi tidak dengan kampanye, dengan membujuk atau merayu. Justru dengan cara mengancam, memaksa, dan merendahkan. Coba jelaskan Mang, biar lebih paham. Ya, lihat aja tadi video tadi, Iya, kan saya udah lihat. bagaimana dia memaksa para buruh untuk mencoblos. Iya, emang ada kesan memaksa sih. Nah, coba. Tadi dia bilang, mau naik gaji, mau naik upah, tapi nggak mau nyoblos, partai butuh. Oh iya itu. Untuk urusan PHK massal, mau dibantu, tapi nggak nyoblos partai butuh. Langsung ujungnya direndahkan. Emang siapa kau, kan gitu. Kirain nanya nama. Jadi secara garis besarnya kayak gini, buruh itu siapa sih? Buruh itu apa sih? Gak ada apa-apanya kalau nggak ada gua, gitu mungkin ya kan? Oh itu maksudnya. Iya, mau naik gaji, mau naik upah, gua yang mengusahakan. PHK, ya kan? Minta tolongnya sama gua, ya walaupun jarang terjadi sih yang PHK ditolong sama dia. Oh, iya kalau itu saya setuju. Tapi intinya dia itu anomali untuk sebuah partai. Bukannya nyogok, malah narikin iuran dari para buruh untuk dapat suara. Nah, yang Mama bilang terbukti itu apa? Oh, yang terbuktinya kemarin omongan saya yang di video sebelumnya, bahwa para buruh itu selain uangnya yang diambil ya sebagai iuran, suaranya pun diambil, dipaksa untuk apa? Nyoblos dia di pemilu nanti. Kan bener-bener memanfaatkan, bener-bener dimanfaatin itu buruh sama dia untuk kepentingan apa? Kepentingan pemilu. Nah, kalau dia menang di pemilu, yang masuk ke parlemen siapa? Dia. Pening kalau inget sama buruh yang udah nolongin dia naik ke parlemen. Keterlaluan kalau nggak inget Mama. Ini ada satu video lagi nih, Mang. Oh, video apa, Bang Iwan? Coba deh videonya. Mana? Tapi nggak masuk akal. Industri kecap dan roti mau dimatiin sama Deddy Mulyadi. Industri Samsung, Epson, Panasonic dijagain. Upahnya lebih rendah dari pabrik kecap dan pabrik roti. Oh, itu. Iya itu Mang, tolong dijelaskan lagi Mang, apa maksudnya itu dia. Ya kan udah jelas itu, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi ceritanya saya ini nggak nangkep Mang apa maksudnya. Aduh, ini sungguh si Wokban menyusahkan. Wokban? Apa Wokban? Bewok Uban maksudnya. Oh, menyusahkan di mana aja Mang? Ya gimana nggak menyusahkan, dia ngomong pakai bahasa Indonesia ya, tapi harus diterjemahkan. Iya ditranslate gitu. Kalau kata nyanyi mah pales. Dia ngomong aja pales, apalagi kentut. Kenapa lari ke pen? Jadi intinya mah dari yang dia omongin tadi ya, pertama masalah apa? Masalah UMSK ya katanya sudah direvisi sama KDM. Padahal yang saya tahu KDM tidak merevisi ya. Tolong nih koreksi kalau saya salah. KDM tidak merevisi, KDM langsung menyetujui, meng-ACC apa-apa yang diajukan oleh pemerintah dari kabupaten kota gitu ya, tidak direvisi. Tapi kata dia direvisi katanya. Dan revisinya itu justru malah menimbulkan keresahan lah ibaratnya gitu. Karena apa? Nah, dia bilang karena masa gaji pabrik kecap dan roti katanya lebih tinggi daripada gaji PT Sumsang. Samsung. Iya itu PT Elektronik. Jadi kalau kata dia seolah-olah dia itu kayak
membela pengusaha lokal gitu ya kan. Katanya KDM ingin mematikan pengusaha lokal kalau kata kayak gitu katanya gitu. Karena gaji karyawan perusahaan lokal lebih tinggi daripada perusahaan asing. Kan dia bilang begitu ya. Iya, soalnya dia khawatir perusahaan lokal bangkrut. Nggak mikir. Nah gimana tuh Bang seharusnya? Ya sekarang begini, Bang Iwan ya. Pertama, untuk gaji perusahaan asing, kenapa tidak terlalu tinggi kayak perusahaan lokal? Karena untuk mendirikan perusahaan asing itu, untuk izin mendirikan perusahaannya itulah jauh lebih mahal. Nih lihat, jauh lebih mahal soal surat izinnya daripada perusahaan lokal. Begitupun dengan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajaknya juga lebih mahal. Nih lihat. Ya di pause kalau perlu, kalau mau baca. Apalagi kalau ditambah dengan beban gaji karyawan yang tinggi, yang besar. Atau makin berat beban perusahaan asing. Masalahnya kita harus menjaga investasi asing itu. Karena apa? Karena rentan pindah. Sekali aja mereka merasa tidak nyaman, mereka akan pindah cari negara lain yang tidak banyak tek-tek bengek. Iya benar. Iya, yang birokrasinya mudah, yang buruhnya murah. Pindah mereka cari tempat lain. Jadi bukannya tidak dipikirkan, itu semua dipikirkan. Ya kan tinggal nyariin KDM dia mah. Nah, ditambah lagi kalau masalah kecap, masalah roti, itu kan masalah konsumsi sehari-hari. Iya. Ya orang bisa beli kecap tiap hari, tapi mana ada orang beli TV tiap hari. Ayo beli kecap juga nggak tiap hari, makan menunya ganti-ganti atuh. Ya ada. Tiap hari beli kecap. Ya itu kan tukang soto beli kecap tiap hari, tukang bakso beli kecap tiap hari, tukang sate beli kecap tiap hari, tukang kecap beli kecap tiap hari. Oh iya juga ya. Tapi itu masa tukang kecap beli kecap? Ya iya, kalau dia nggak beli kecap dia mau dagang apa tuh Mang Iwan? Tapi lihat tukang TV, tapi lihat TV, nggak ada orang beli TV tiap hari. Malah tukang TV-nya aja nggak beli TV tiap hari. Ya iya ya, nggak akan ada yang beli TV tiap hari. Ya nggak ada lah. Atau kalau mau ada TV yang dibeli tiap hari, bikin TV rasa kecap, Bang Iwan.